Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya. Nah, kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Pasti sampean kerjaan ini numpuk banget, dan pasti saat ini sudah mendekati masa-masa menuju peperangan di dalam dapur. Dan doa terbaik buat kawan-kawan semuanya untuk menemani kawan-kawan yang sedang mau masak atau mempersiapkan bumbu-bumbu masak. Nah, melalui channel ini kita bakal membahas sebuah kasus. Tapi sekali lagi doa yang terbaik lagi buat kawan-kawan semuanya. Pokoknya sehat selalu di perantauan, nggih, amin. Dan moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kita bakal membahas kejadian kemarin jualan secara ilegal di bawah jembatan, depannya sedap gurih. Jadi kalau kawan-kawan nanti setelah mendengarkan cerita saya ini kemudian memiliki pandangan yang berbeda, atau kawan-kawan mungkin lebih tahu tentang kronologinya karena kawan-kawan kemarin berada di tempat tersebut, silahkan komentar ya. Karena sekali lagi saya hanya membaca di sebuah status. Sekali lagi apakah itu benar apa enggaknya, sekali lagi saya hanya sebagai perantara saja, bukan orang yang berdiri di situ yang melihat secara langsung. Jadi kalau seandainya ada kekurangan, mohon dimaafkan, ya diperbarui kekurangannya. Kalau ada kelebihan, monggo sampai sendiri yang mengurangi, nggih. Dan ini ada pembahasan kemarin minggu tentang jualan ilegal di bawah jembatan Kuswibi. Oke, Minggu tanggal 12 November 2023 jam 5 sore lebih ya. Biasanya kalau mbak-mbak itu mau buka lapak di depan atau di bawah jembatan itu, mereka itu mencari waktu-waktu sore-sorean. Karena bagi mereka waktu sore itu adalah waktu dari petugas imigrasi, makanan dan lingkungan ini selesai di dalam bekerja. Jadi mereka saat itu membuka lapak jam-jam seperti itu. Jadi mereka itu memiliki pandangan sendiri ya, kapan saatnya ini buka lapak, kapan saatnya mereka itu tidak membuka lapak. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu situasi yang tepat untuk membuka lapak. Namun waktu itu mungkin adalah hari apes mereka. Ketika mereka pun buka lapak, kemudian di situ ada petugas dari imigrasi ataupun petugas dari makanan dan lingkungan langsung melakukan penggerbekan terhadap mbaknya. Jadi ada 2 orang yang ketangkep setelah adanya bukti-bukti. Dan ketika mereka ini mau melarikan diri, sudah tidak bisa karena apa? Dicegat. Itu pun mbaknya ini langsung diamankan. Jadi dipegang erat-erat agar mereka tidak melarikan diri. Jadi intinya itu adalah hari apes mereka, yang biasanya mereka ini tidak tertangkap, tapi entah kenapa mereka bisa ketangkep kemarin minggu setelah membuka lapak selebar-lebarnya di daerah tersebut. Mungkin kalau mbaknya lewat pada sore hari bakal tahu kalau waktu atau jam-jam tertentu mereka itu bakal menaruh semua dagangannya di tepi jalan ya. Karena mereka mengira jam-jam tersebut adalah jam di mana para petugas tidak melakukan patroli atau sudah selesai di dalam bertugas. Nah, ini saya cuman bilang buat kawan-kawan yang saat ini masih berjualan dan masih memiliki niat untuk secara terbuka menaruh dagangannya, hati-hati nggih. Karena beberapa bulan ini di negara ini banyak sekali menangkap mbak-mbak, bukan hanya mbak-mbak
Indonesia atau PL, tapi juga orang sini, negara lain yang melakukan jualan secara ilegal di negara ini. Jadi tidak pandang bulu, tidak hanya mbak-mbak Indonesia, tidak hanya PRT asing, namun juga warga-warga lokal atau warga-warga pinggiran yang sengaja datang ke sini untuk jualan secara ilegal. Dan memang ada operasi besar-besaran untuk sekali lagi membersihkan mereka-mereka yang dianggap dalam kutip ini merugikan orang yang jualan secara legal atau sah. Kalau sampai jualan secara ilegal, secara otomatis itu juga merugikan penjual makanan yang di sana, yang dimana menyewa tempat, yang dimana harus membayar buat tempat. Jadi itu yang membuat mereka juga rugi. Yang kedua, permasalahannya adalah adanya pembersihan di beberapa tempat yang dianggap sampean itu menghalangi pejalan kaki, menghalangi orang yang berlalu sana sini. Jadi sampean itu dianggap menghalangi jalan. Dan ketika Anda menghalangi jalan ini di tempat umum ataupun jalannya ini dipakai oleh orang banyak, tapi sampean makan di situ, kemudian sampean jualan di situ, ini juga masuk kena denda loh kan kawan, denda dan juga penjara karena sampean dianggap menghalangi jalan atau para pejalan kaki ya. Jadi ada beberapa pasal nanti yang bakal aku bahas. Jadi sampean itu dianggap satu menghalangi pejalan kaki atau pengguna pejalan kaki, dan itu dianggap tidak enak dipandang mata oleh orang-orang sini. Melalui presiden terbaru ini semuanya harus dibersihkan ya, karena kalau ada turis ataupun orang yang sedang berkunjung negara ini, sama ngerti nggak mbak? Jadi semacam oh di negara ini kok juga ada yang jualan di kayak gitu ya, kok lucu ya gitu. Jadi dianggap nggak sedap dipandang lah ya. Jadi sekali lagi berhati-hati, kalau perlu nggak usah dibuka secara lebar atau secara terbuka, karena walaupun sore, walaupun malam, tetap aja bakal ada petugas lainnya yang bergilir kapan sih tugasnya, kapan sih satunya lagi selesai bertugas. Jadi sampai jangan nganggap kalau sore, kalau malam semuanya sudah pada pulang, nggih. Ini saran saya. Oke, kawan-kawan, ada sebuah foto yang lagi beredar. Ini adalah foto yang dikirim. Saya tidak tahu yang ngirim ini tuh apakah orang sini, apakah kawan kita. Jadi intinya ini dikirim kepada lembaga imigrasi, makanan dan lingkungan, yang mana ini ada email yang apabila terjadinya jualan ilegal di tepi jalan ataupun dimanapun, ini bisa dilaporkan melalui email kan kawan. Dan isi dari emailnya tersebut adalah melaporkan pekerja makanan yang menjual makanan secara legal di situ kepada anti kejahatan. Yang terhormat ibu atau bapak, dengan menulis email ini, saya ingin melaporkan seorang pekerja ilegal menjual makanan di Mongkok, pintu keluar MTR minggu kemarin, dan ini nomor telepon saya. Kemudian dicantumkan juga di bawahnya ada foto sebagai tanda bukti bahwa memang ada jualan yang sedang dilaporkan. Jadi bisa dikirim fotonya tentang jualan tersebut kepada petugas anti kejahatan yang mana menerima laporan tentang penjualan makanan secara ilegal tadi. Nah, apakah hal itu sekali lagi bisa
Jawabannya bisa. Jadi bagi kawan-kawan semuanya, berhati-hati ketika kawan-kawan jualan, itu pun jangan sampai di tempat umum dan menghalangi pejalan kaki. Karena kemungkinan besar kalau Anda menghalangi, secara otomatis Anda bakal sewaktu-waktu bisa dilaporkan. Apakah yang melaporkan adalah kawan kita? Sekali lagi, kemungkinan kecil itu kawan kita. Tapi kalau kemungkinan yang paling besar itu adalah orang lokal yang memiliki akses, yang memiliki waktu untuk memfoto, mengirimkan, tahu bagaimana alamat emailnya. Saya tidak akan memberitahu alamat emailnya, takutnya nanti kawan-kawan menggunakan hal ini untuk melaporkan, saling laporkan ya. Jadi sekali lagi, biarkan mereka berjalan sesuai dengan koridornya. Biarkan mereka berproses sesuai koridornya. Kita tidak perlu melaporkan, kita tidak perlu memfoto, memviralkan, memasukkan ke grup orang sini dan sejenisnya. Biarkan saja ya, biarkan saja mereka berproses. Apapun yang terjadi di lapangan, yaitu adalah sebagian dari resiko mereka. Kita fungsinya cuman menyarankan, kita fungsinya di sini cuman memberitahu sebuah informasi. Ini loh bukti-buktinya Mbak, ada teman kita yang ditangkap, dua-duanya. Nah kita nggak tahu apakah yang ditangkap itu penjualnya dua atau yang konon katanya ini pembelinya. Nah ini yang pengen aku cari tahu. Katanya satunya lagi pembeli, satunya lagi penjual. Sekali lagi, informasi ini valid apa enggaknya belum bisa kata valid ya, karena ini hanya sebuah katanya saja di sebuah kolom komentar ya. Nah kalau seandainya salah satu ini adalah pembeli, apakah bisa ini dilaporkan? Apakah bisa dituntut? Jawabannya bisa. Kena penjara juga kena denda karena telah mendukung orang yang jualan secara ilegal tadi. Oke kawan-kawan, tolong ini disimak dengan baik-baik dan tolong dicatat dengan baik-baik. Silahkan kalau dipotong bagian ini karena ini penting banget. Oke, yang pertama, bagi yang jualan secara ilegal di negara ini, maka dia bisa dijerat beberapa pasal. Pertama, tadi jualan secara ilegal, maka maksimal penjaranya adalah 2 tahun. Kemudian dendanya yaitu sebesar 50.000 dolar sini atau sebesar 100 juta rupiah ya. Kemudian ini yang pertama, dia juga bisa dikenakan pasal karena melanggar izin tinggal dan pelanggaran kontrak kerjanya dia ya. Kemudian yang ketiga, dia juga kena pasal yang dimana menjadi penghalang jalan orang lain di tempat umum, dan ini bisa didenda sebesar 5.000 dolar sini ataupun 10 juta dan denda selama dan di penjara selama 3 bulan. Jadi dendanya 5.000, kemudian di penjara 3 bulan. Karena Anda dianggap menghalangi pejalan kaki di tempat umum. Nah, bagi kalian yang membeli di tempat-tempat ilegal, ini juga bisa kena penjara dan juga bisa kena denda. Tergantung dari bukti juga. Jadi saya sarankan buat kawan-kawan, kalau seandainya transaksi antara pembeli penjual ini jangan nih kak, jangan seperti itu, karena kalau sampai nyoh terus dilihat petugas, nah akhirnya sampai juga kena. Jadi kalau bisa langsung aja masukkan ke dalam kotak atau box apapun itu, jangan sampai terlihat, karena sekali lagi Anda juga kena pasal karena telah melakukan dukungan kepada penjual-penjual secara ilegal. Kalau sampai nggak percaya tidak masalah,
Tapi kalau sampean bilang, ah saya juga beli di tempat-tempat orang lokal juga biasa, jawabannya karena tidak ada petugas. Kalau tidak ada petugas tidak masalah, sampean mau beli di tempat legal ataupun ilegal itu tidak masalah. Tapi kalau sampean sudah ada petugas yang mengincar pembeli, sampean juga bisa kena pasal tadi, nggih. Jadi sekali lagi, silakan percaya, silakan tidak. Nah, sekali lagi ini hanyalah sebuah informasi yang kebenarannya ini sudah ada, namun sekali lagi jangan dicoba-coba untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Karena sekali lagi nanti kalau tertangkap secara otomatis Anda deportasi. Ya kalau sampai NOS nggak masalah, deportasi ya pulang kan, seperti itu. Karena sudah untung setiap hari dari penjualan ini 3.000 sampai 5.000. Jadi hampir 1 bulan gaji. Tidak masalah kalau sampean seandainya ketangkap, apalagi yang OS. Tapi kalau sampean yang ada majikan ketangkep, secara otomatis sampean terputus kontrak kerja sampean, ya akhirnya pulang ke tanah air dan kemudian di blacklist dari sini. Jadi sekali lagi saya hanya memberitahu kepada semuanya. Semoga dengan informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.